Halo sahabat belajar, bertemu lagi dengan saya Hartono dalam guruvirtual.id. Pada video kali ini kita akan lebih mendalami algoritma pencarian, dan video ini kita akan membahas tentang pencarian hash atau hashing search. Bagaimana cara mengimplementasikan pencarian hash dan apa bedanya serta apa kelebihan dan kelemahannya? Mari kita saksikan dalam video berikut ini. Pencarian hash adalah algoritma pencarian yang menggunakan struktur data tabel hash untuk mencari nilai dengan efisien. Jadi pada dasarnya algoritma ini mengubah nilai yang ingin dicari menjadi indeks dalam tabel hash. Jadi cara kerjanya data dimasukkan ke dalam tabel hash. Jadi kita membuat dulu tabel hashnya dengan fungsi hash. Kemudian saat pencarian dilakukan, nilai yang ingin dicari juga diubah agar bisa sesuai dengan data atau indeks yang ada di tabel hash. Lalu algoritma mengunjungi indeks tersebut dalam tabel hash untuk mencari nilai. Jika nilai ditemukan pada indeks tersebut, pencarian berhasil. Jika terjadi tabrakan hash, ini artinya ada ID yang sama, algoritma harus memiliki strategi untuk mengatasi tabrakan tersebut. Kita langsung praktik saja. Jadi kalau secara visualisasi, hashing search atau pencarian hash ini artinya kita seperti memasukkan setiap item itu masuk ke dalam tabel. Katakanlah misalkan sahabat belajar terbiasa dengan database, lalu ada primary key, jadi kita seolah-olah membuat primary key seperti itu ya. Jadi semua item atau semua data itu kita masukkan ke dalam table, lalu nanti kata kunci yang akan dicari juga diolah menggunakan hash tersebut atau fungsi hash. Dan dari kata kunci tersebut nanti kita bisa mencocokkan apakah kata kunci tersebut ada di dalam tabel hashnya. Mudahnya ketika kita menemukan data yang teks berupa teks ya, yang dia panjang dan polanya atau bentuknya itu agak sulit untuk dikonstruksi, maka pencarian hash ini sangat menguntungkan bagi kita. Karena kalau linear search kita harus melakukan pencarian dari data awal sampai terakhir, kemudian untuk pencarian binary kita harus memecah dulu datanya, dan kalau misalkan data yang kita cari itu berada di data yang sangat banyak juga perlu waktu yang lumayan lama ya, apalagi kita harus melakukan pengurutan terlebih dahulu, dan itu prosesnya cukup memakan waktu atau menyita waktu ya, berpengaruh dengan kecepatan. Maka solusi berikutnya kita bisa menggunakan hash table. Jadi di sini ada hash function untuk menentukan atau membuat ID ya, seperti itu, mudahnya seperti itu. Jadi di sini saya hanya membuat berdasarkan indeksnya ya, size dari hash table-nya. Kemudian di sini untuk adalah fungsi untuk insert. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam hash table, saya panggil dulu hash function agar nilainya punya indeks dan tidak terjadi tabrakan hash. Lalu ini adalah method untuk searching-nya. Saya coba running dulu. Nah ini. Lalu saya membuat objek dari hash table. 10 adalah jumlah item atau baris ya yang ingin saya buat. Lalu saya masukkan angka 5, 15, 25. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Dia masuk ke dalam hash table ya. Kemudian saya ingin mencari angka 15. Nanti hasilnya nilai 15 ditemukan pada indeks 5. 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 berada di indeks 5 ini. Dan dia artinya datanya itu dikelompokkan ya pada kasus yang pertama ini. Ini apabila sahabat belajar ingin lihat codingnya seperti ini, nanti bisa di screenshot, kemudian sahabat belajar bisa mencoba juga. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Yang tadi menggunakan integer, sekarang kita menggunakan string ya, menggunakan huruf. Saya running dulu. Kalau di sini hash function-nya saya menggunakan ASCII ya, nilai ASCII karakter untuk menghasilkan hashnya. Saya running dulu. Kemudian kita buat objeknya string hash table. Saya masukkan data apel, banana, dan cherry ya. Nanti jadinya seperti ini pembagiannya berdasarkan hash function yang telah saya buat. Kemudian kita akan mencari banana. Oke, ini seperti ini ya, bertemu di indeks 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi cara mudah memahami pencarian hash ini, dia seolah-olah berada di dalam database, kemudian kita buat primary key-nya. Bisa dikatakan kita mengambil karakteristik tertentu. Jadi sebelum kata kunci itu dicari, dia diubah dulu nilainya sehingga kita bisa menemukan atau mencocokkan dengan ID-nya atau dengan hash-nya. Maka dia lebih cepat ditemukan. Dan terutama kalau misalkan data-data atau item di data tersebut itu jumlahnya sangat panjang,
karakternya dan polanya juga sangat sulit untuk diidentifikasi, maka pencarian hash ini sangat efektif ya. Pencarian hash ini jauh lebih modern dan dia bisa menangani data yang cukup banyak. Ini silakan sahabat pembelajar apabila ingin dicoba codingnya seperti ini. Saya tampilkan dulu ya, seperti ini. Oke, silakan sahabat pembelajar apabila masih ada kendala bisa mengulang lagi videonya, kemudian bisa mencoba juga codingnya agar lebih memahami apa itu pencarian hash. Demikian video kali ini, saya Hartono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Salam semangat dari kami, guru virtual.id.